hampir 80% daging ayam yang beredar di pasaran ini penyembelihannya kurang sempurna. Kurang sempurna atau tidak sempurna pertanyaannya? Saya sampaikan kurang sempurna aja dulu. Gitu nggih. Iya, takutnya kalau tidak sempurna nanti kan langsung menyalahkan seseorang. Oh iya, betul. Kurang sempurna. Kenapa? Kita bisa lihat di beberapa tempat itu kadang menyembelihnya hanya disobek sini aja. Sret. Kemudian dimasukkan ke tong. Kalau tongnya itu kering, itu bisa jadi karena ketumpukan. Matinya karena ketumpukan. Nah, itu. Atau kalau tongnya berisi air, biasanya matinya bukan karena sembelih, karena tenggelam. Nah, ketika matinya karena tenggelam atau ketumpukan, berarti kan bukan karena sembelihan. Bukan karena sembelihan. Nah, status hukumnya kan ini dipertanyakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya, Cak Aris, di rumah penyuluh kita. Alhamdulillah hari ini kita memiliki program konten yang sangat menarik buat masyarakat, dan kebetulan saya memiliki dua orang pemateri yang sangat kompeten di bidangnya. Dan hari ini mungkin ada nggak yang pernah dengar tentang Juleha? Juleha mungkin kalau kita tahu di film ataupun di di musik-musik terlalu feminim gitu. Feminim, cantik, dan wah ternyata kalau Anda melihat Juleha itu seperti apa, ternyata saya sekarang dikelilingi oleh para jagal. Mohon maaf ya, ini sambil jalan jadi kita nyantai. Saya sekarang lagi dikelilingi oleh para jagal, tapi jangan lupa ini bukan jagal bukan jagal kriminal tapi ini beliau jagal profesional yang dia itu dalam setiap harinya atau mungkin waktunya itu satu, selain mereka itu mengajarkan tentang bagaimana menjagal atau menyembelih secara benar dan patuh menurut syariat, menurut fikih atau yang diakui oleh MUI, dan banyak hal. Beliau juga mengajar pada hal yang lain. Baik, mungkin langsung saja kita langsung bisa perkenalkan diri dengan beliaunya. Yang pertama adalah saya dengan Bapak Hanif Azhar, nggih. Iya, betul Mas. Bapak Hanif Azhar, panggil saya Cak aja enggak apa-apa. Cak Aris, siap. Cak. Jadi saya di mana panggil Cak, ini juga panggil Cak. Pak Hanif Azhar yang saya juga dipanggil Cak juga enggak apa-apa. Cak Hanif nih. Cak Hanif. Nah, terus kemudian yang saya dengan Ustadz Mawarno nggih. Ustadz Mawar. Kita panggil Ustadz Mawarno, Cak Mawarno juga atau Cak Mawar boleh. Ustadz Mawarno, beliau itu begini. Beliau itu Ustadz Mawarno itu selain beliau itu seorang penjagal profesional, beliau juga seorang kalau istilah penjagal kok enggak enak ya. Apa yang paling juru sembelih, mohon maaf. Juru sembelih, kalau jagal kayak konotasinya arah kepada kriminalitas gitu. Juru sembelih yang paling tepat. Beliau adalah juru sembelih, beliau juga seorang ustadz, beliau juga seorang penyuluh di Kementerian Agama Kota Surabaya nggih. Betul nggih? Alhamdulillah. Karena beliau-beliau inilah mereka bersiar berdakwah kepada masyarakat, bagaimana masyarakat kita memahami tentang satu, selain tentang bagaimana menyembelih yang benar secara patut, secara syariat, secara fikih atau secara MUI, dan juga beliau menyiarkan tentang bagaimana Islam itu. Baik, untuk kali ini saya mencoba untuk bertanya kepada Cak Hanif. Mohon maaf Cak Hanif, ini mungkin bagi kita Juleha mungkin kita sudah tahu ya. Meskipun enggak semua orang tahu siapa itu Juleha. Menurut Pak Cak Hanif, Juleha itu siapa? Panganan itu enak gak? Monggo. Baik, terima kasih Cak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Azhar, Ketua Umum Juleha Jawa Timur atau Juru Sembelih Halal Jawa Timur. Sebelum saya masuk ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Cak Aris, kami punya tagline nih Pak. Oh boleh. Menarik nih, boleh. Kita yang tunggu-tunggu ini. Yang menggambarkan identitas kita sebagai seorang juru sembelih. Ya. Kita punya tagline seperti ini. Kalau saya sebut Juleha Jawa Timur, jawabannya adalah Bismillah, Allahu Akbar. Kita coba ya. Ya. Juleha Jawa Timur, Bismillah, Allahu Akbar. Kanan, ulangi lagi. Saya tadi kiri maksudnya. Kanan ya, saya lupa. Oke, kita ulang lagi. Juleha Jawa Timur, Bismillah, Allahu Akbar. Baik. Keren. Kenapa kita punya tagline seperti itu? Karena penyebutan Bismillah Allahu Akbar ini disunahkan untuk dilakukan sebelum penyembelihan sehingga biar nggak lupa kalau nyembelih. Betul. Ada tata krama tersendiri yang harus dilakukan. Selain kita ngomong syarat dan rukunnya, tata krama sendiri juga ada. Ada. Betul. Jadi
menyembelih tidak hanya sekedar mematikan hewan, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lalui sebelum melakukan penyembelihan supaya hasil penyembelihan kita nanti menjadi halal dan bisa dikonsumsi dengan baik atau menjadi daging yang asuh seperti itu istilahnya. Itu ya. Kalau mohon maaf, Cak Hanif, saya mau tanya, ini sejarahnya Juleha Jawa Timur seperti apa? Baik, sejarah dari Juleha Jawa Timur ini sebenarnya ini berawal dari aspirasi teman-teman yang tergabung dalam sebuah komunitas sebelumnya, yang mana kita merasa sedikit agak resah dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ya. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia, di Jawa Timur ini adalah umat Muslim. Tetapi melihat peredaran daging konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat ini kita sangat miris, Cak Aris. Contoh yang paling gampang adalah makanan yang kita makan tiap hari, daging yang kita makan tiap hari adalah daging ayam. Ya. Atau daging sapi. Kalau daging kambing mungkin tidak banyak orang yang mengkonsumsi, ya. Daging ayam yang paling sering kita konsumsi setiap hari. Kenapa kita miris? Karena kondisional di lapangan itu kita bisa lihat bahwa penyembelihannya menurut hasil sounding kami terhadap beberapa lembaga ormas Islam menyampaikan bahwa hampir 80% daging ayam yang beredar di pasaran ini penyembelihannya kurang sempurna. Kurang sempurna atau tidak sempurna pertanyaannya? Saya sampaikan kurang sempurna aja dulu. Gitu ya. Takutnya kalau tidak sempurna nanti kan langsung menyalahkan seorang. Oh iya. Kurang sempurna. Kenapa? Kita bisa lihat di beberapa tempat itu kadang menyembelihnya hanya disobek sini aja, seret. Kemudian dimasukkan ke tong. Kalau tongnya itu kering, itu bisa jadi karena ketumpukan, matinya karena ketumpukan. Nah itu. Atau kalau tongnya berisi air, biasanya matinya bukan karena sembelih, karena tenggelam. Nah, ketika matinya karena tenggelam atau ketumpukan, berarti kan bukan karena sembelihan. Bukan karena sembelihan. Nah, status hukumnya kan ini dipertanyakan. Nah, kita sebagai umat yang mayoritas Muslim, paling tidak dari sisi kehalalan ini menjadi concern kita. Akhirnya teman-teman bersepakat bagaimana yuk kita mengedukasi masyarakat dengan ilmu yang kita miliki, untuk bisa paling tidak memberikan warna kepada masyarakat terkait dengan pentingnya terkait dengan halal. Karena apa? Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini tidak halal, maka efeknya jangka panjang nih, Mas. Ya. Terhadap tubuh dan juga terhadap perilaku. Bisa jadi perilaku anak-anak kita saat ini ya memang yang kurang kurang bagus menurut kita, adabnya, akhlaknya. Itu bisa jadi karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini kurang halal atau tidak halal. Makanya kita tidak menyalahkan siapapun, kita hanya berusaha memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat terkait pentingnya kita makan makanan halal. Lah, salah satu pintu gerbang makanan halal ini, terutama untuk daging, itu adalah dari penyembelihannya. Dan ini sangat krusial sekali. Nah, saat ini akhirnya kami bersepakat bagaimana kalau kita kita bentuk secara sistematis dakwah kita ini. Kami bersepakat berkumpul mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Juru Sembelih Halal Jawa Timur, yang mana kita berdiri kemarin tanggal 14 November 2021. Alhamdulillah kita sudah secara resmi dan legal disahkan oleh Kemenkumham. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah tergabung atau berafiliasi dengan kita 15 kabupaten kota di Jawa Timur. 15 kabupaten kota di Jawa Timur itu infrastruktur dari Juleha Jawa Timur nggih. Semuanya dari Juleha Jawa Timur dan juga Juleha di kabupaten kota masing-masing. Gitu, kita bersinergi di sana. Bersinergi. Jadi begini. Pertanyaan gini, yang lainnya mungkin saya coba agak geser ke Ustadz Mawarno. Ustadz Mawarno jenengan apa di Juleha sebagai humas media dan informasi. Media dan informasi, bukan hubungan mas-mas.
Jadi juga hubungan dengan mas-mas ya. Wah, Ini banyak mas-mas soalnya. Ustadz Mawarno, beliau itu sebagai seorang humas. Ya, Hubungan masyarakat, media, media database. dan database. Tadi ada keliru hubungan mas-mas. Kalau ini tantangan masyarakat banyak yang tidak tahu. Anggap aja seperti itu. Itu kan sebuah stern pemikiran dari sebuah humas. Wis anggap aja masyarakat tidak tahu bagaimana kinerja kita, kerja kita agar masyarakat tahu seperti itu. Selama ini agar masyarakat tahu tuh apa sih yang dilakukan oleh humas dari Juleha? Adakah program seperti apa, pembinaan apa dan bagaimana? Silakan Pak Mawarno. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mawarno selaku humas dari Juleha Jawa Timur, selama ini ada program yaitu mengedukasi ke mesin-masjid, masyarakat. Kita ini kan gerakan dakwah edukasi pencerahan. Nah, dalam rangka itu kita mengedukasi bagaimana cara mengenalkan Juleha ini. Juleha kan juru sembelih halal. Nah, untuk itu bagaimana cara menyembelih yang benar, yang syar'i, yang sesuai dengan aturan yang disampaikan Mas Hanif tadi. Oleh karena itu selama ini yang kami lakukan yaitu roadshow ke daerah-daerah sampai 15 kabupaten kota. Ya. Itu dengan cara memberikan edukasi tadi dengan kajian-kajian. Dan yang pertama tentang isinya itu pakai bagaimana manajemennya, terus bagaimana mengenalkan pisau, alat sembelihnya, bagaimana cara menghandling, artinya menangani sebuah hewan korban yang akan disembelih. Itu ada aturannya. Tadi yang disampaikan adalah tata laksana untuk penyembelihan hewan korban. Seperti itu. Ini pertanyaannya. Kan mungkin para takmir, bulan saya juga takmir, beliau juga takmir juga. Ini semua rata takmir semua. Saya juga punya yayasan, bukan yayasan saya. Klaim. Jadi begini. Apa umpamanya? Yang pertama dalam waktu dekat ini program apa yang dimiliki oleh Juleha Jawa Timur? Pertama. Nomor 2 adalah mungkin jenengan yang mau Mbak yang mau menjawab Cak Hanif atau Ustadz Mawarno silakan mau penak-penaknya pokoknya. Ya. Nomor 2, kalau umpamanya kita dari takmir atau siapa gitu ya ingin mengundang Juleha, apa yang harus dilakukan, syaratnya apa dan bagaimana persiapan yang kita lakukan? Ya, baik. Alhamdulillah kami ini barusan aja nih, berarti bayi yang baru lahir. Ya. Alhamdulillah sepak terjangnya sudah cukup lumayan. Kami kemarin punya bulan bakti, Cak Aris. Yeah. Jadi bulan bakti Juleha Jawa Timur. Itu mulai bulan Syawal sampai Dzulhijjah. Kita ada 4 program besar di sana. Yang pertama adalah safari dakwah. Seperti yang disampaikan Ustadz Mawarno tadi, kita keliling nih ke masjid-masjid, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kita keliling, kita edukasi, memberikan pencerahan edukasi ke masyarakat free tanpa dipungut biaya. Jadi dai-dai kami akan terjun. Kita ajarin mereka mulai dari fikihnya bagaimana, kemudian tata cara penyembelihan tekniknya bagaimana, cara menghandlingnya bagaimana. Maksudnya menghandling apa? Menghandling ini untuk istilahnya mentreatment hewan kurban ini merobohkan. Masih melengkang. Geblakno Surabaya ini. Itu bagaimana? Nah, itu kita ajarin dengan teknik yang ihsan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan higienis dan sanitasi. Biasanya kan kalau warga perumahan atau orang-orang kota itu kan paling kritis terhadap sisa atau efek dari korban itu ya. Benar, tadi itu kita itu ya, bagaimana cara untuk menjatuhkan hewan kurban itu ada teknisnya. Ada. Harus dengan ihsan. Iya. Lah ono wong-wong kadang ambek bojone banding kasih jeblek. Nah itu. Sisi keserawannya kalau hewan kan kesejahteraan hewannya kurang terpenuhi ya. Kalau yang sama istri kan kesejahteraan manusia. Bisa dituntut HAM nanti. Yang pertama tadi safari dakwah, kita pembekalan secara intens. Itu biasanya kalau materi lengkap itu biasanya kita kurang lebih agak lama karena memang detail ya. Itu antara 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Itu alhamdulillah selama ini audiens tidak pernah beranjak dari tempat duduknya untuk ngikutin kajian-kajian kami. Yang kedua, kami punya program tebar buku manajemen korban. Boleh bisa tunjukkan ke. Ini
spesial untuk Cak Aris, kami dari Juru Sembelih Halal Jawa Timur, untuk Cak Aris kami serahkan. Oke, terima kasih. Semoga bisa jadi jariah teman-teman. Amin, kami amin, amin. mengatur untuk bisa mensiarkan sembelihan secara syariat, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Mungkin bisa saya kasih preview sebentar terkait dengan buku manajemen kurban ini. Ini insya Allah satu-satunya di Indonesia buku manajemen kurban yang komprehensif. Kenapa saya bilang komprehensif, Cak Arif? Biasanya buku-buku panduan manajemen kurban di toko-toko buku yang beredar di masyarakat itu membahas masalah fikihnya saja. Fikih saja tanpa harus tahu prakteknya. Nah, di sini ini ada fikihnya, ada cara memilih hewan kurbannya, ada bagaimana cara menghandling hewan kurbannya, ada bagaimana cara jenis-jenis pisau kami jelaskan di sini. Ada bagaimana cara menajamkan pisaunya, ini ada. Sampai dengan higienis dan sanitasnya kita jelaskan di sini semua. Insya Allah ini kami bagikan gratis untuk masjid seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya, barangkali nanti berkeinginan untuk mendapatkan buku ini bisa mengkontak ke humas kami untuk nanti bisa berdonasi untuk membantu syiar sembelih halal di Jawa Timur. Alhamdulillah buku kami sudah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Jawa Timur. Nah, bisa dilihat di depan kata pengantar, itu ada pengantar dari Majelis Ulama Jawa Timur, insyaallah. Dari kata pengantar mukadimahnya, ya betul ada. Ya betul. Ya mutawakil. Ya, nanti dipikir kita ini kaleng-kaleng gitu. Dulu Cak Aris, ini cukup menarik dari teman-teman Juleha Jawa Timur ini, bagaimana tidak hanya berbicara tentang bagaimana menyembelih, tapi mereka teman-teman kita saudara-saudara kita ini juga membuat sebuah buku saku yang mana di dalamnya itu mengajarkan tentang bagaimana secara fikih, secara syariatnya menyembelih. Tapi tidak hanya sebatas itu, justru di dalamnya yang Anda lihat biasanya di buku yang lain adalah hanya sebatas teknis gitu. Ya. Fikihnya, mohon maaf, fikihnya. Tapi di sini jelas ada teknis-teknis penyembelihan dan sebagainya. Mungkin tidak hanya ngomong bicara teori, tapi prakteknya ada. Tapi kalau kalian semua ingin secara langsung untuk mengetahui teknis dan sebagainya, bisa langsung berlatih belajar pada Juleha Jawa Timur. Nanti bisa menghubungi Cak Hanif atau Ustadz Mawarno atau siapa yang berwenang di situ. Nama-nama jangan lupa, ini buku ini telah diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ada mukadimah dari yang mutawakil di sini secara langsung. Jangan ragu jika Anda mau berafiliasi atau apapun itu, langsung aja menghubungi Juleha Jawa Timur. Monggo bisa dilanjut. Program yang kedua ya, program yang ketiga kita ada tebar pisau. Tebar pisau. Tebar pisau untuk Sawat-sawatan pisau. Jadi waktu kami safari dakwah itu kami wakaf dari teman-teman Juleha Jawa Timur itu memberikan buku dan pisau sembelih. Ya, pisau sembelih kami berikan gratis untuk masjid. Cuma syaratnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus dipakai menyembelih tiap tahun. Tiap tahun. Karena ini wakafnya teman-teman nih. Oh iya, syarat itu. Teman-teman nih. Iya, syaratnya. Jadi nanti barangkali ada masjid yang berkeinginan untuk diedukasi oleh Juleha Jawa Timur, monggo silakan menghubungi di fanpage di Facebook fanpage Juleha Jawa Timur ada, atau nanti bisa kontak ke Humas Juleha Jawa Timur, nanti untuk nomor telepon dan sebagainya nanti kami serahkan ke Cak Aris untuk bisa ditampilkan. Bisa. Itu nanti free. Sekali lagi free, tanpa dipungut biaya apapun. Tinggal siapkan jamaah, kami datang, kami edukasi, selesai kami pulang. Itu ya, sudah disampaikan oleh Cak Hanif. Berkenan kontak kita, nanti nomor kontaknya ada di bawah sini. Bukan di bawah meja, tapi di bawah sini. Nanti bisa menghubungi siapa langsung saja, bisa menghubungi langsung ke rumah penyuluh kita dengan saya Cak Aris, atau langsung ke kontak. Mudah kok, gratis. Wong Jawa senengane gratisan. Yo gratis, tapi yo ngerti yo. Baik, itu program kami yang ketiga. Jadi yang pertama safari dakwah, tebar buku, kemudian tebar pisau. Yang keempat adalah BIMTEK atau bimbingan teknis untuk para takmir masjid seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah kami kemarin sudah mengadakan 3 kali BIMTEK. Insya Allah liputan BIMTEK kami bisa dilihat di salah satu stasiun TV swasta nasional yang ngeliput kami. Kegiatan kami BIMTEK ini untuk memberikan
bekal kepada para takmir masjid untuk penata laksanaan ibadah kurban secara baik dan benar sesuai dengan syariat. Jadi tidak hanya teori saja, Cak Aris, yang kami berikan. Jadi itu panjang, 1 hari 1 malam, Cak Aris. Jadi dari pagi teman-teman ini kita berikan teorinya, teori penyembelih, seperti tadi fikihnya, handlingnya bagaimana, teknik menyembelihnya, sampai dengan higienis dan sanitasinya kita berikan semua. Apalagi kemarin kan rame-ramenya PMK tuh. Nah, kami juga berikan tuh materi terkait dengan PMK. Benar. Ini kan kalau kita bisa materi sampai praktek butuh berapa lama waktunya? Kalau untuk BIMTEK itu 1 hari 1 malam. Oh, 24 jam? Hampir 24 jam. Dari pagi sampai sore kita lakukan classroom dulu. Classroom Selesai, kami tes dulu nih. Jadi enggak asal habis kasih materi terus belah, enggak boleh. Enggak boleh. Ada tes tulisnya dulu. Habis tes tulis nanti ada wawancara satu-satu. Teknik handling. Nanti biasanya tekniknya dipakai 2 hari itu enggak terlalu capek. Tergantung ya. Sebenarnya 2 hari, cuma karena waktu praktek penyembelihannya kita bekerja sama dengan RPH Surya itu malam, makanya kita lanjut. Oh, iya betul. Jadi kita Sabtu pagi, selesai Ahad pagi, subuh. Nah, setelah sore itu kita kasih ujian dulu nih, ujian tulis, wawancara, praktek. Kalau lolos, baru nanti malam ujian yang terakhir, praktek menyembelih di RPH Surya. Di Pegirian. 1 orang 1 sapi. 1 orang 1 sapi. Itu apa itu? Menyembelih. Praktek. Namanya bimbingan teknis juru sembelih. Pertanyaannya begini, ini menarik. Praktek menyembelih. Lah, pertanyaan, kalau ada kekeliruan, siapa yang tanggung jawab? Jadi makanya kami screening sangat ketat. Jadi tidak hanya materi, kami uji dulu nih. Ujian tulisnya lolos enggak? Ujian wawancaranya lolos enggak? Ujian prakteknya pakai dummy itu lolos enggak? Mulai dari ikat kepalanya, kemudian cara merobohkannya, sampai dengan ujian sebelum menyembelih dengan hewan asli kita ada media untuk memastikan dia tahu tekniknya. Itu yang paling penting, cara motongnya itu. Setelah dia dinyatakan lolos, baru malam kita bawa ke RPH gitu Surya. Ya? Di sana pun tidak kita lepas, Mas. Ada tim pendamping kami di sana. 1 orang didampingi 3 orang pendamping dan 1 penilai atau asesor. Gagal tuh hilang 30 juta itu. Iya, makanya itu kami enggak main-main ibaratnya. Wong udah kasih teori langsung ke RPH. Orang biasa nyembelih pun dibawa ke RPH grogo. Betul. Iya, kalau nyembelih ayam enggak apa-apa, paling berapa? 60.000. Sapi ini. Sapi dan speknya besar-besar kalau di RPH. Di atas 40 berarti. Makanya kami dampingin 1 orang, 3 orang pendamping, 1 orang asesor. Kita nilai betul apakah dia layak untuk diberikan rekomendasi boleh menyembelih. Gede. Dari sekian peserta pelatihan biasanya yang diambil untuk praktek penyembelihan prosentanya berapa atau berapa orang gitu biasanya? Semuanya. Semua peserta BIMTEK yang lolos ikut praktek menyembelih. Rata-rata lolos enggak? Rata-rata. Alhamdulillah rata-rata lolos. Bahkan ada yang berani nyembelih semua. Bahkan ada yang belum pernah menyembelih sama sekali. Dari Gempol. Belum pernah menyembelih sama sekali. Kambing pun, ayam pun belum pernah. Tapi beliau seorang takmir masjid sangat pengen sekali karena melihat keresahan ketika menyembelih kok kayak gitu. Beliau belajar, beliau ikuti dengan betul-betul. Tesnya lolos, begitu ujian di Pegirian, ngikuti apa instruksinya pendamping. Gitu ya. Sekali gesek buyar sudah buka itu sudah. 4 saluran itu sudah putus semua. 4, memang syaratnya 4 saluran. Terus begini, dari sekian peminat ya, peminat dari peserta untuk mengikuti berapa jumlahnya? Pertama, nomor 2, dari sekian rentang waktu dari pagi sampai malam bahkan subuh, jangan dimana ya, subuh. Adakah rasa kepenatan, adakah rasa bosan, boring? Enggak. Atau justru mereka semangat karena saking menariknya pengen merasakan nyembelih itu. Alhamdulillah. Kalau untuk peserta memang kami batasi, Cak Aris. Ya. Karena melihat antusiasme dari para takmir masjid ini, kami sampai harus nyetop. Gitu ya. 3 kali BIMTEK ini memang, apalagi kalau menjelang kurban, luar biasa animonya luar biasa.
Oleh karenanya untuk tahun depan kami punya mekanisme yang baru untuk betul-betul menyaring orang-orang yang memang layak untuk bisa diikutkan BIMTEK. Jadi nanti lewat kabupaten kota yang sudah ada, kami mengadakan kajian-kajian atau pra-BIMTEK. Yang fungsinya adalah untuk menyaring yang pertama. Kalau pengen ikut BIMTEK, ikut dulu jadi anggota Julia Jatim. Nah, yang penting. Ikut anggota dulu. Penting itu. Habis itu ikut programnya, pra-BIMTEK dulu, ikut kajian, ikut ini. Salah satunya adalah kita jelaskan nih seluruh buku ini ke para peserta pra-BIMTEK. Baru nanti yang nilainya bagus direkomendasikan untuk ikut BIMTEK tahun depan. Ini penting ini. Karena apa? Bagaimanapun kalau mereka hanya sebatas belajar menyembelih ya. Belajar menyembelih terus kan kadang orang, aku bisa menyembelih. Belajar dari mana? Juleha. Ada enggak sertifikasi dari Juleha pertama? Nomor 2, yuk masuk situ. Yuk benar terekrut oleh Juleha apa enggak? Itu pertanyaan tuh kadang. Kalau memang ada identitas, jadi kami punya semacam database. Iya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Juleha, kamu anggota Juleha? Iya. Anggota mana? Juleha Jawa Timur. ID-mu berapa? Apakah betul kami meng-cross-check database anggota kami, nanti akan ada kartu ID-nya seperti ini, Mas. Ini ada barcode-nya nih. Ini nanti kalau di-scan, ini nge-linknya ke database kita. Nomor ID-mu berapa, posisimu di berapa, kamu sudah punya portfolio apa aja ketemu. Iya. Ini nanti enggak perlu saya zoom enggak? Enggak ya. Atau perlu saya zoom enggak usah ya? Mau, silakan. Oh gitu ya. Ini Maka kan ada kartu saya. ada identitas masalahnya. Mana ada identitas. Kadang orang keberatan juga gitu loh. Siap. Makanya saya izin dulu. Nah, kalau Saya menunjukkan, maksudnya ya, saya menunjukkan kalau Anda menjadi anggota Juleha, tunjukkan kartu. Seperti ini kartunya. Iya. Kan, ya. Jadi tidak asal menyebut saya juru sembelih halal. Iya, juru sembelih halal, anggotamu juru sembelih halal mana? Karena ada beberapa organisasi yang sejenis dengan kami. Jadi kami betul-betul memfilter anggota kami supaya tidak dalam tanda kutip memberikan kesan negatif di masyarakat. Kadang kan kalau di masyarakat itu kalau sudah pakai kaos tulisannya juru sembelih halal itu waduh, itu sudah perfect lah Perfect gitu ya. Ya, cuma pertanggungjawaban nih yang lebih berat itu. Ketika apa yang panjenengan atribut yang panjenengan pakai dengan apa yang panjenengan laksanakan di lapangan itu beda, itu mencoreng nama organisasi nantinya. Jadi Kemudian ini iya, tolong dulu. Tadi kan nyampaikan sertifikat nih. Kami belum bisa memberikan sertifikat karena memang kami bukan lembaga penerbit sertifikat. Kami memberikan piagam penghargaan. Yang mana di situ dicantumkan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti bimbingan teknis dengan materi ini. Nilainya kami selampirkan di bawah, di belakangnya. Betul. Kalau mau menerbitkan sertifikat harus punya izin dari Diknas. Iya. Kalau hanya piagam penghargaan boleh lembaga siapa. Tapi insya Allah Tapi kalau memang ke depan daftar ke Diknas menarik. Insya Allah. Jangan sampai kalah. Insya Allah. Itu betul. Ada beberapa organisasi halal center yang kemarin sudah bekerja sama dengan kami dan insya Allah mungkin akan dibantu untuk bisa menuju ke jenjang ke sana untuk lebih profesional lagi. Kemudian itu yang program untuk amatir, Cak. Wah, ada program profesional berarti. Wah, ini saya yang Jadi nggak ngerti sama sekali nih. Penting, menarik ini. Amatir itu target kami adalah para takmir masjid se-Jawa Timur. Gunanya untuk apa? Biar masjid ini bisa mandiri, tidak harus bergantung kepada pihak ketiga untuk melaksanakan. Oh iya, menarik. Banyak orang menyewa. Ya, jagal lah Mas Salim balik nanti. Maksudnya perlahan-lahan. Kemudian karena kalau pas Idul Kurban itu kan kadang sertifikat itu nggak perlu ditanyakan. Iya. Yang penting skillnya. Yang penting skillnya. Nah, itu kami menjawab kebutuhan masyarakat di situ. Makanya kami bikin program BIMTEK ini yang amatir. Tapi ada juga program Serkom, sertifikasi kompetensi yang profesional, yang memang betul-betul orang ini pengen berkiprah. Berarti ada asesmen berarti? Ada pravokasinya dulu, ada vokasinya, baru nanti ada asesmennya. Berarti kalau sudah seperti itu mendingan daftar ke Diknas. Itu kalau sertifikasi. Kalau berbiaya sampai 6 juta. Makanya itu penting. Jadi umpamanya berkenaan dengan sertifikat bisa mengeluarkan sertifikat secara profesional, daftar ke Diknas. Insya Allah. Ini saya banyak dari teman-teman yang mengeluarkan sertifikat, mereka tidak tahu perbedaan sertifikat sama piagam. Nah itu loh yang kadang itu
terjadi di masyarakat. Aku soleh sertifikat Juleha. Padahal itu cuma piagam BIMTEK. Iya. Padahal untuk menerbitkan sertifikat harus bisa ada Dignas. Jadi ada sebuah lembaga yang diakui. Selain kita bicara masalah hukum secara lembaganya, nomor 2 di lembaga pendidikannya ada 2 hal. Ini lembaganya, organisasi. Nomor 2 lembaga pendidikannya. Betul. Banyak orang tidak ngerti. Makanya kami tidak gegabah untuk serkom sertifikat. Iya ada, nanti ada program profesional. Dan untuk menuju program profesional harus ngikut BIMTEK dulu kalau lewat Julia Jawa Timur. Nggak tahu moro-moro datang, Mas saya ikut sertifikat serkom. Nggak bisa kalau lewat Julia Jawa Timur. Ikut anggota dulu. Ikut Prabimtek. Ikut BIMTEK. Habis itu ikut serkom. Nah gini pertanyaannya. Anggota Juleha, BIMTEK, serkom. 3 hal dulu. Pertanyaan saya. 3 hal tadi butuh biaya enggak? Gratis. Kalau yang serkomnya? Serkomnya yang bayar, Mas. Loh, kita sama dengan pihak ketiga, Mas. Betul. Lek gratis kabeh lah jogrok bandar ya, Cak. Nang toilet yang bayar, Cak. Ini memang yang profesional, yang memang betul-betul pengen berkiprah di juru sembelih, profesi juru sembelih secara profesional, dan biasanya ke luar negeri orientasinya. Iya betul. Masyarakat harus tahu. Masa biasanya minta gratis ya? Salah. Gratis itu sebenarnya stimulasi buat Anda untuk lebih profesional. Betul. Gratis itu pasti Anda. Setelah Anda paham, Anda dituntut untuk lebih paham lagi secara profesional. Betul. Profesional ada biayanya. Jenengan kalau saya dapat informasi kalau nggak salah lihat. Kalau di luar negeri kalau nggak salah tahu saya itu ada informasi semisal kayak di negara-negara Islam itu jadi juru sembelih halal itu mahal. Prestis, Mas. Betul. Gajinya, mahal tidak main-main. Gajinya kurang lebih antara 20 sampai 40 juta. Betul. Tugasnya cuma nyembelih tok. Tidak main-main, betul. Makanya dulu-dulu Cak Aris ingin profesional, ikut pertama jadi anggota ya. Ya, harus. Kedua, Prabimtek. Tak jadi anggota pelatihan mbahmu. Oke lah ini gratis karena stimulasi biar panjenengan semua pinter. Betul. Kalau pin lebih profesional, semua profesional berbasuki mawa beo. Betul. Kami fasilitasi. Ada biayanya berapapun nanti bisa koordinasi dengan tim Julia Jawa Timur karena Anda pin menjadi profesional bayar. Masalah murah ataupun mahal itu relatif. Betul. Tidak ada barang mahal, tidak ada barang murah. Relatif bagaimana kita mensikapi atas kebutuhan kita. Siap. Kan nggak benar. Nah, terus kemudian kalau jika Anda sudah terdaftar ini, kalau sudah anggota Prabimtek dan Biktek pasti mendapat ini enggak? Atau kartunya beda? Anggota, bayar iuran tahunan pasti dapat. Itu lumrah iuran tahunan. Pasti. Kayak gini nih berarti. Iya. Jadi gini dulu Aris. Anda semua nanti kalau sudah terdaftar, terus kemudian Anda nanti mengikuti Prabimtek, sahabat Bimtek secara otomatis, insya Allah Anda mendapatkan kartu seperti ini. Karena kartu anggota Juleha Jawa Timur resmi menjadi anggota. Masalah iuran tahunan itu sudah lumrah dimanapun. Jenengan kalau di rumah pun ada iuran tahunan juga, ada iuran bulanan bayar sampah, bayar RT RW, itu lumrah. Ini ya lumrah. Sama ini aplikasi kita. Cak Aris, kita punya aplikasi Julia Jawa Timur. Untuk aplikasi Julia Jawa Timur ada. Ini jenisnya di mana? Play Store sudah ada belum? Mungkin nanti bisa, masih kayaknya sudah ada di Play Store. Gitu ya? Play Store sudah ada kemarin. Coba nanti ada aplikasi namanya Keanggotaan Julia Jawa Timur, aplikasi Juru Sembelih Halal Jawa Timur, Jalan Simo Gunung Keramat 1, Keramat Barat 1, nomor 28 Surabaya, ini sekretariatnya. Ya. Jadi aplikasi. Kalau Anda mencoba silakan daftar di sini di aplikasi tersebut. Coba di Play Store sudah ada gitu. Insya Allah sudah ada. Di Play Store cari Juleha, Juru Sembelih Halal Jawa Timur. Setiap insya Allah kalau Anda itu dulu-dulu cari yang mendaftar jadi anggota, terus kemudian ikut Prabimtek, bahkan secara otomatis mendapatkan kartu ini. Kalau iuran sudah pasti. Iuran RT ada per bulan nih. Iuran sampah ada. Berapa kira-kira? 60.000. Waduh, 60.000. Tahun misalnya. Sama Anda dulu cari iuran sama 1 bulan 15.000. Ya toh? Kali 1 tahun berapa? 120.000 lebih ya? Ini 60.000 loh.
kena nyambut gawe, Bro. Ini serius loh. Iya. Kena nyambut gawe. Bisa dibantu bekerja. Apalagi kalau Anda dulu-dulu cari itu sampai sertifikasi profesional. Iya. Nah, itu yang paling penting. Jangan mikir biayanya berapa, yang penting manfaatnya. Daftar dulu. Ojo lali rek. Makasih. Begini. Apa ya? Ini ada beberapa alat-alat yang muncul di hadapan saya ini. Mohon maaf, Pin. Ada pin. Ini buat Cak Aris. Buat saya, alhamdulillah. Rek. Matur suwun. Ini buat kameramen. Apa bedanya antara yang hitam sama yang putih ini? Hitam putih dua-duanya Jula Jawa Timur semua. Yang menjadi beda kok ada warnanya apa beda warnanya? Ya nggak ada beda sih Mas. Nggak ada beda, cuman bendera Rasulullah juga ada yang hitam ada yang putih. oh gitu aja ini ya. Jadi dulu cari sih nggak ada beda. Nantinya pakai baju hitam kan bisa kasih pin. Oh iya. Kan kalau baju yang hitam bisa pakai. Oh ya, yang paling penting ini logo tengahnya ini kan Iya. tetap putih semua. Sama. Yang paling penting itu. Ini kan background luar aja. Tidak ada masalah. Nggak ada Terima kasih. Logonya segi 5 ya. Lima Segi ya. 5. Iya iya. Kan banyak ada beberapa organisasi tentang juru sembelih, ada beberapa itu. Ini kita fokus juru sembelih halal Jawa Timur. Ini Cak Aris barangkali mau di-zoomkan nih. Oh iya boleh. Ini emblem ya? Iya. Ini head emblem dia taruh di mana ini? Ini kami biasanya kalau bawa tas pisau seperti ini ya kita letakkan di sini. Kalau teman-teman biasanya ada di Baju ya? Iya. Emblem. Gak jauh beda. Biasanya aksesoris buat di topi atau di mana gitu. Jadi dua aksesoris ini nggak jauh beda, sama-sama ini simbol dari juru sembelih halal Jawa Timur. Ini dari pin, kalau ini emblem bisa tempel di baju, di topi atau di tas. Bro, oleh pin bro. Ya ini ya, jangan keliru dengan yang lainnya kayak gitu. Segi 5 ini filosofinya Apa ya? rukun Iya, Islam. rukun Islam. Ini dalamnya ada segi 6 rukun iman. Rukun iman. Ada Tugu Pahlawan ya? Khas Jawa Timur. Kasal. Dapuro apa? Khas Jawa Timur. Oh iya, betul. Tugu Pahlawan ada dapuronya ini. Ini kayaknya di bawah pisau ini. Oh iya, hewan. Ada hewan Ini ruminansia. yang desain bagus ini. Hewan ini kita dapat logo ini sayembara, Mas. Jadi dari seluruh Jawa Timur kita ada 24 kandidat untuk Desainer. desainer. Betul. Saya juga suka yang desain masalahnya. Saya lihat sama yang ini sebenarnya yang terlihat tuh